bagaimana dinamika perkembangan anak-anak kita sekarang, ya. Terbaru di 2 bulan kemarin itu banyak anak-anak di kompleknya nggak jauh-jauh dari kota Pekalongan ya, di daerah Tirto ya. Itu yang malam hari mereka masih berkeluyuran naik motor membawa senjata tajam. Dan mereka merasa bangga ketika mereka menyakiti orang lain. Sesuatu yang tidak bisa kita nalar. Tapi di lingkungan mereka, di circle-nya mereka, ini adalah eksistensi yang membuat mereka itu merasa punya kemampuan. Mereka layak dihargai. Nah, fenomena ini sudah ada. Yang akhirnya orang tuanya dipanggil semua, mereka suruh minta maaf dan sebagainya. Completing ya kalau istilahnya. Kemudian ada lagi istilah self-injury, menyakiti diri sendiri. Kita nggak kebayang ya kalau ada anak-anak yang suka menyakiti diri sendiri. Betul Bu? Ya. Saat ini banyak fenomena anak-anak yang suka menyakiti dirinya sendiri dengan cara apa? Melukai. Tangan ini disilet Bu. Dan ini nyata. Saya menghadapi salah seorang anak itu sampai lengannya sini tuh isinya goresan-goresan dan dia menikmati pada saat tangannya itu berdarah. Apa yang mereka inginkan? Kira-kira apa? Perhatian. Sederhananya begitu, mereka menginginkan perhatian. Ketika gurunya, kenapa nak gitu ya? Kan kita kalau lihat begitu panik ya. Ada darah yang keluar, itu mereka senang. Dan udah mereka senang aja diperhatikan gitu. Rasa sakit yang kita bayangkan itu ternyata menjadi kebahagiaan bagi mereka. Sudah terbalik. Maka kita harus serius urusan pendidikan anak itu. Tidak bisa kita serah terimakan begitu saja kepada orang lain. Karena kita nggak tahu prosesnya seperti apa dan hasilnya bagaimana. Namun kebanyakan kita pinginnya mudah ya Bu ya. Sudah saya sekolahkan di sekolah yang terbaik gitu ya. Saya boarding itu pinginnya keluar itu produknya bagaimana? Matang gitu ya. Itu kayak kita menciptakan produk roti ya. Roti saja kalau kita bikinnya itu nggak dengan perasaan yang bahagia, dengan perasaan lapang, rotinya gimana Bu? Bisa bangkrut. Ya, makanya kita perlu perhatikan bahwa mendidik itu upaya yang sangat sungguh-sungguh, yang luar biasa kalau saya katakan. Karena kita akan mewariskan sebuah generasi. Dan ini bukan sesuatu aktivitas yang main. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa saja fenomena persoalan-persoalan di dalam pengasuhan yang tadi sempat kita sampaikan? Yang pertama, ini setidaknya ada 3. Pergaulan bebas, ya. Pergaulan bebas. Batas pergaulan bebas itu masing-masing diri kita bisa jadi berbeda. Ya. Menurut keluarga A, putrinya yang masih SMP, masih SMA bisa bergaul dengan cowok, punya banyak teman cowok, itu sebuah kebanggaan. Bisa jadi di tempat yang lain gitu ya, putrinya malu gitu ya, putrinya menjaga diri, sebuah kebanggaan. Kalau kita mendasarkan tentang bagaimana manusia itu diatur untuk dia bergaul, tapi standarnya adalah standar manusia, maka akan terjadi beragam standar. Maka yang kita gunakan adalah standar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah memagari seorang laki-laki dan perempuan itu untuk bergaul. Ayat yang paling kita kenal, pergaulan laki-laki dan perempuan, salah satu akhlak yang harus dibangun yaitu sikap apa Bu? Menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Bukan menjaga hati, tapi menjaga pandangan. Karena fisik itu akan membawa pengaruh. Dan di usia remaja, persoalan itu menjadi tema yang sangat sentral bagi orang-orang yang peduli. Tapi bagi yang tidak peduli menganggap itu biasa-biasa saja. Pergaulan bebas. Dan apa efeknya pergaulan bebas? Zina dan sebagainya. Dan itu dosa yang sulit untuk kemudian
kecuali dengan taubat dan nasuha. Yang kedua adalah kenakalan. Kenakalan itu bisa bentuknya adalah bagaimana dia bersikap sama orang lain atau bagaimana dia bersikap dengan orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan misalnya sedang duduk ini ya, ada anak yang lewat, kemudian dia masuk mengucapkan salam, sikapnya tunduk gitu ya, kira-kira yang ada di dalam bayangan jenengan apa? Anak ini baik, anak ini alim, sopan. Terakhir siapa? Gurunya. Siapa gurunya atau siapa orang tuanya? Siapa orang tuanya? Itu yang akan menjadi perhatian. Mau sekolahnya di mana nggak urus. Siapa orang tuanya? Iki anaknya siapa? Ini menunjukkan bahwa salah satu produk pengasuhan di dalam keluarga itu menghasilkan karakter yang seperti itu. Ya. Dan sekarang tanpa kita sadar, kita sering mengeluhkan hal itu kepada orang lain. Betul-betul. Ya, bagaimana kita akan bisa mengajari anak kita sopan santun, orang anak kita nggak pernah kita bawa ke komunitas-komunitas, yang komunitas itu akan membangkitkan sikap dia, akan membangun sikap dia untuk bersikap sopan santun. Kita jarang mengajak anak-anak kita pertemuan keluarga, ya tidak? Karena anaknya sudah nggak mau diajar. Nah, ini salah satunya ya, kenakalan. Ada juga kenakalan ketika dia berhadapan dengan temannya. Kalau bahasanya itu suhunya pendek. Ya. Jadi kenakalan itu banyak dipicu oleh suhu pendek, baik oleh pelaku atau oleh korban. Biasanya suhunya pendek. Ketika dicibir itu langsung naik, wah, ya. Ketika kemudian disinggung harga dirinya itu langsung, begitu ya. Tapi ketika disinggung harga diri agama kita, adil kita, mereka nggak bergerak, terbalik. Nah, ini kenakalan, banyak terjadi. Suhunya pendek, maknanya anak kita tidak terbangun dengan sebuah karakter yang fleksibel, atau mampu menarik, mampu mengendalikan. Kalau ingin apa ya apa, karena kita mendidiknya seperti itu. Apa yang menjadi tangisan anak itu yang menjadi kegalauan kita untuk segera menuruti, bukan mengendalikan. Mengendalikan itu tidak identik dengan menuruti, tapi mengatur. Kapan kita berikan, kapan kita tarik, kapan kita janjikan, itu mengendalikan. Sehingga anak-anak kita akan tumbuh dengan mental yang seperti itu. Oh ya, ini boleh, mamaku boleh, aku akan dituruti, tapi waktunya adalah. Nah, kenakalan. Dan yang ketiga adalah generasi lemah yang tadi. Kalau suruh berjuang, ya, generasi sekarang suruh jalan itu wes, wah, jangankan generasi sekarang anak-anak kita saja gitu ya. Gak ada motor, gak ada apa, mau ikut kajian, gak ada motor, gak ada yang nganter gitu ya. Gak ada fenomena kayak dulu ya, masih jalan gitu ya. Ketika saya tinggal di kampung saya di Sukiwaras, belakang rumah sakit Khadijah. Kalau setiap hari Jumat tertentu pagi hari itu banyak ibu yang jalan untuk ngaji. Ya. Itu ibu-ibunya usianya sudah sepuh-sepuh. Tapi kalau usia kita bukan jalan ngaji kemana itu ada nggak? Nggak ada ya. Sudah naik go gitu ya. Kalau nggak punya dia naik go gitu ya. Nah, kalau nggak ya udah nggak jalan gitu ya. Kenapa nggak ada motor gitu ya? Selesai nggak ada motor gitu. Nggak ada upaya untuk kemudian bagaimana dia sampai ke tempat tujuan. Karena standar kesulitannya sudah berbeda. Nah, ini generasi lemah. Maka kita patut di sini itu kita harus menimbang ulang ini ya, yang harus kita sediakan seperti apa. Nah, ini fenomena pengasuhan, ya, persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam pengasuhan. Kita coba urai. Kita akan melihat bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang fenomena yang tadi kami sebutkan. Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Dzurriyyatan
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi Allah itu jauh-jauh hari itu sudah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Di dalam ayat ini Allah memperingatkan kita dengan perintah supaya kita itu takut kalau kita meninggalkan di belakang kita itu generasi yang lemah. Namun kata Allah, yang harus dilakukan itu dua. Yang pertama adalah falyattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Bertakwa yang ditunjuk oleh Allah tentang ketakwaan siapa Bapak Ibu? Orang tua atau anak? Orang tua. Dalam ayat ini Allah berbicara kepada kita orang tua, baik itu pendidik, para guru yang ada di sini ya, dan kita sebagai orang tua. Yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita berazam untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga mereka keluar dari pendidikan kita itu sebagai anak-anak yang kuat, generasi yang kalau sekarang itu disebut sebagai generasi emas gitu ya. Yang dilakukan pertama itu falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Allah berbicaranya kepada kita. Karena orang-orang yang bertakwa itu salah satu karakternya adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang punya karakter yang kuat, yang tidak mudah terguncang. Generasi takwa itu begitu. Sederhana saja kita lihat. Bagaimana ketika Bilal bin Rabah, sahabat yang kita kenal dengan apa Bu? Kalau kita kenal Bilal itu, nah dia seorang muadzin di zaman Rasulullah. Yang kedua adalah dia seorang budak ya. Yang ketiga adalah dia seorang yang miskin karena budaknya. Ketika dia ditekan dengan lingkungannya, majikannya yang meminta dia untuk merubah sikap ketauhidannya kepada Allah, kembali kepada ajaran nenek moyangnya, yang dilakukan Bilal apa? Ahad. Tidak bergeming dengan ancaman. Itu generasi takwa. Yang kedua, contoh generasi takwa. Panjenengan kenal perang Badar, Ibu? Perang pertama yang ada di dalam sejarah umat muslim pada zaman Rasulullah, yang perang itu adalah upaya untuk melawan kezaliman kaum kafir Quraisy terhadap orang-orang muslim yang hijrah ke Madinah. Jadi dikisahkan orang-orang muslim yang hijrah ke Madinah itu, keluarganya, barang-barangnya yang tertinggal di kota Mekah itu diusili, dirusak oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai orang-orang mukmin itu meminta kepada Allah agar mereka melawan. Dan kemudian turunlah perintah perang Badar. Itu dilakukan pada saat bulan Ramadan. Gak kebayang ya, bulan Ramadan itu ada perang. Berarti ketika diserukan perang itu satu, pasti ada jihad fisabilillah itu, ada yang diinfakkan, ada jiwa yang harus dipertaruhkan, ada energi yang harus dikeluarkan. Dan mereka sami nawat. Maka di setiap majelisnya Rasulullah sangat menghormati setiap generasi perang Badar. Alumni perang Badar itu sangat dihormati karena ketangguhan mereka. Ini generasi takwa yang ketika mereka diperintahkan itu sami nawat. Nah kalau kita bahasanya, kalau kita kepingin generasi kuat, kita ini harus kuat dulu. Dengan indikator kuatnya itu adalah takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan perkataan yang benar. Dan perkataan yang benar itu salah satunya adalah cara kita mendidik. Nah ini peringatan dari Allah. Nah dari situ manusia kemudian membangun harapan ya. Dan kita memahami bahwa setiap diri kita itu harus tumbuh bersama harapan. Nah bagaimana harapan yang terbaik manusia terhadap generasi, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi. Insyaallah tadi malam sudah dibaca ya kita semua. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun
dunia, yang menarik tentunya bagi kita, yang kita impikan, yang menjadi harapan kita, ya. Tapi kata Allah, tetapi amal kebajikan yang terus menerus, ya, wal baqiyatus sholihat, ya, amal kebajikan yang terus menerus itu lebih baik pahalanya di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, kita seringnya terbalik, bahwa harapan kita itu bertumpu pada keturunan, pada apa lagi Bu? Harta, ya kan? Kita menjadi senang bahagia ketika kita punya investasi yang banyak, betul atau tidak? Kita menjadi berharap dan kita bahagia apabila kita punya keturunan yang ekspektasi kita itu, keturunan kita itu akan menjaminkan kehidupan kita kelak. Padahal seorang manusia tidak bisa menjaminkan dirinya sendiri di detik setelah dia berbicara. Betul atau tidak? Kita nggak bisa menjaminkan apa aktivitas kita nanti di pukul 1 siang, apa aktivitas kita nanti di pukul 3 sore, nggak bisa. Maka kita disuruh untuk berkata apa? Insya Allah. Maka lemah kalau kita itu menyandarkan harapan kita, ekspektasi kita, kebaikan kita itu pada harta dan anak-anak. Harapan kita itu pada amal soleh, wal baqiyatus sholihat, dan wal baqiyatus sholihat itu terus menerus Bu, sampai menghasilkan yang tadi disampaikan, rasa capek. Dan kalau kita sudah nggak mikir rasa capek, itu rasa capek meninggalkan kita Bu. Betul. Panjenengan pertama kali malam tarawih pertama itu kan sih seneng Bu ya. Ya. Kedua sih seneng. Seminggu Bu, gimana rasanya? Sudah agak-agak ya, yang tadinya datangnya itu cepet, bergegas gitu ya, ketika ada adzan ini sudah nanti dulu gitu ya. Kemudian pada saat bangkit sholat tarawih biasanya ya lereng sedulu gitu, kita masih merasa capek. Dan kita seringkali bersikap bagaimana? Alah nggak apa-apa. Maka rasa capek itu akan membayang kita. Tapi kalau kita melupakan rasa capek karena kita meyakini bahwa setiap orang beramal itu harus capek, maka rasa capek itu nggak ada di dalam kamusnya. Kalaupun lelah, maka tubuh kita itu akan manggil betul-betul lelah. Tapi nak kita kan enggak ya, capek baru pun dongeng ngobrol sama temennya. Dan dongengnya itu berbinar-binar. Ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya nggak capek. Hati kita saja yang tidak menjadikan itu sebagai passion gitu, sehingga capek hasilnya. Tapi beda dengan setiap rakaat itu adalah pahala, setiap rakaat itu adalah pintu surga, setiap rakaat itu adalah maghfirah dan ampunan dari Allah. Maka yang kita lakukan terus menerus. Dan setiap rakaat adalah rezeki. Tidak semua orang itu bisa pindah untuk yang boleh. Orang-orang yang sakit nggak bisa pindah. Dan jangan sampai kita terbangkitkan giroh kita untuk yang mulai dan yang lainnya pada saat kita sudah melemah. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Maka harapan terbaik itu adalah amal soleh. Di keluarga kita itu dibentangkan amal soleh yang sangat banyak. Kalau saya tanya panjenengan, Bu, amalin jenengan 24 jam di dalam keluarga itu kira-kira kalau panjenengan ngelis ada berapa? 10 ada nggak? Lebih. Kalau puasa ya, bangunkan anak sahur, itu berapa kali Bu? Sekali jadi? Udah, oke. Kalau 3 kali berarti ada 3. Habis itu apa Bu? Nyalain kompor, ya, masak, ya. Berapa amal soleh itu? Katakan 1, gitu ya. Habis itu apa? Selesai cuci piring, kemudian mengantarkan anak-anak untuk sholat subuh. Itu baru sampai subuh aja minimal sudah ada 4. Belum jenengan berpikir, menegakkan sholat lagi, kemudian panjenengan, kemudian ngaji dan sebagainya. Tilawah itu sudah sehari itu sudah banyak. Maka di keluarga itu dibentangkan banyak amal Bu. Maka kalau di keluarga itu kita menjumpai banyak tugas yang harus kita lakukan, harusnya gembira apa sedih? Ayo, gembira apa sedih? Gembira. Kalau kita sedih maknanya kita nggak menginginkan itu jadi amal kita. Nah, maka hati-hati ketika kita berkeluh kesah ya tentang urusan kita. Nanti kalau diijabah sama Allah, panjenengan nggak bisa melakukan aktivitas itu, wah jangan sampai ya. Hati-hati berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu hanya kepada Allah ya, bukan kepada manusia.
merdekakan. Dan di sini di surat Al-Anfal ya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, fitnah. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Maka konsentrasinya penuh, karena kita menghadapi ujian sebetulnya menghadapi anak kita itu. Bukan karena anak kita itu seperti apa Bapak Ibu, bukan karena suami kita bagaimana Bapak Ibu, tapi apa yang kita lakukan terhadap anak dan suami kita yang seperti itu. Itu amalnya tuh di situ. Maka hati-hati kalau panjenengan tidak sengaja mengatakan kepada para suami atau kepada para istri yang kemana-mana diantar suaminya, senang ya senang kemana-mana diantar suaminya. Itu sebetulnya jenengan sedang mendikau pada orang itu dan kepada Allah, betapa malangnya nasibku karena suamiku tidak mengantar kemana-mana. Hati-hati ya ketika kita berbicara. Senang ya ini jenengan ya kalau disuruh untuk sholat langsung bangkit begitu. Anak kita, maka kita sesungguhnya sedang berkeluh kesah. Ini hati-hati. Di keluarga kita dibentangkan banyak amal. Maka Bapak Ibu, untuk tarbiyatul aulad ini perhatikan 3 lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga kita. Anak kita adalah produk dari bangunan karakter yang dibangun oleh kedua orang tua di dalam keluarga kita, ya, yang dibangun oleh kedua orang tua kita. Khotimah, ada orang lain yang bekerja di rumah kita, itu harusnya satu visi dengan kita. Kalau kita menyampaikan kepada anak-anak kita sebuah nilai, prinsip-prinsip Islam yang baik, maka khotimah, siapapun yang ada di rumah kita adalah orang yang menjadi target kita juga, karena dia akan membentuk anak-anak kita. Lingkungan keluarga. Yang kedua adalah sekolah. Maka kenapa pendidikan untuk sekolah yang akan membersamai hari-hari produktif anak kita itu harus kita pikirkan. Ini investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Membangun kebaikan itu berat. Tapi kalau membangun keburukan itu mudah. Membangun keburukan itu mudah. Dekatkan saja anak kita dengan orang buruk. Tidak lebih dari 1 jam dia sudah akan buruk. Tapi ketika kita membangun kebaikan, sudah diberikan tempat yang baik dan sebagainya, tapi masih terus harus diingatkan. Karena itulah fitrahnya. Setan itu menggoda manusia itu dari berbagai sisi, kanan, kiri, depan, belakang. Karena setan tidak ingin kita itu menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan akhirnya masuk surga. Tidak diinginkan. Sekolah. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Maka salah satu kita memilih tempat tinggal itu adalah bagaimana memilih lingkungan, Bapak Ibu. Kalau lingkungan kita itu belum terbentuk, maka tanggung jawab sosial sebagai orang yang punya kesehatan mental yang tadi adalah kita mampu menciptakan lingkungan yang baik. Karena pendidikan itu butuhnya adalah habit, ya. Suasana yang dibangun, bukan hanya orang yang mendidik tapi habit. Lingkungannya yang mendukung. Pendidikan itu butuhnya itu. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya. Ini bagaimana karakter anak kita dibangun oleh 3 faktor. Dan ini dibangun di dalam sistem keluarga kita. Penjelasan yang sesuai tadi. Di keluarga kita, baik keluarga inti, bapak, ibu, ataupun keluarga besar, berarti bule, tante, om, pak, de gitu ya. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah fleksibilitas. Kemudian yang kedua adalah kohesivitas, dan yang ketiga adalah komunikasi. Dan ini lekat di dalam Al-Quran. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk mengatur stres dan krisis secara efektif. Dan fleksibilitas itu akhirnya menumbuhkan sebuah perasaan sejahtera secara spiritual dan berbagai nilai. Jadi bahasanya orang yang fleksibilitas itu satu hatinya lapang, ya, lapang, nggak sempit, menerima setiap ketentuan itu keberterimaannya tinggi, tidak mudah mengeluh orang lapang itu, panas ngeluh, capek ngeluh, bermasalah ngeluh gitu ya, nggak punya uang ngeluh, punya banyak uang ngeluh juga gitu ya. Nah, fleksibilitas itu adalah kemampuan itu, kelapangan, dan kemampuan juga untuk mengelola apabila dirinya dihadapkan pada situasi permasalahan dengan orang lain. Panjenengan pernah menghadapi anak yang ketika meminta sesuatu sampai usia mendekati balik lah ya, usia mendekati balik itu usia 10, 11, ini usia rawan ya Bu. Perhatikan Bapak Ibu, usia 11 tahun itu adalah usia rawan. Untuk anak-anak kita memasuki usia
situ itu sudah terjadi mulai pergeseran antara nilai-nilai yang dia peroleh, ketundukan ya, ketundukan nilai yang dia peroleh dari orang tua, ya, dan ketundukan nilai yang dia peroleh dari lingkungan. Di situ dia mulai bergeser. Maka bagi yang belum punya kelapangan dan fleksibilitas tadi dan tidak punya norma yang kuat, di sini biasanya akan mengalami titik naik dan turun, ya, usia 11 tahun. Nah, fleksibilitas. Yang kedua adalah kohesivitas. Kohesivitas itu adalah komitmen pada keluarga yang ditandai dengan kenikmatan atau rasa bahagia apabila berkumpul bersama. Meskipun berkumpul bersama itu meniscayakan persoalan, betul atau tidak? Ya. Anak kita masing-masing nih, satu di pondok A, dua di pondok B, tiga di pondok C, ya, kemudian lebaran kumpul, setiap hari berantem nggak Bu? Wah, rame. Minimal berantem apa ini? Mulut. Ya. Nah, ketika itu tidak dinikmati situasi kebersamaan itu akan menghasilkan orang-orang yang lemah. Keluarga adalah salah satu yang akan menjadi saksi kita kelak di yaumul akhir atas kebaikan. Keluarga, tetangga, ini yang menjadi saksi. Maka garansi sikap kita, garansi moral kita, garansi karakter kita itu letaknya adalah pada kesaksian keluarga. Jangan sebaliknya. Di rumah pelit, di luar. Nah, banyak kan yang begitu ya. Ini karena salah menempatkan. Karena bangunan mentalnya itu dibangun di luar, padahal Islam tidak membangun di situ. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bangunannya itu ada di dalam keluarga. Maka kohesivitas itu dibangun oleh keluarga. Bangun kebersamaan. Kebersamaan kelas wajar, nanti dikelola gitu ya. Kemudian komitmen. Komitmen itu akan menjadikan seorang bapak rela berjuang di pundaknya yang lebar itu untuk mencari nafkah. Seorang ibu akan rela menyusui meski lelah demi tumbuh kembang anaknya yang lebih baik. Kalau komitmen ini tidak ada, maka hancur keluarga. Bapak tidak urus, ibu nggak mau tahu urusan anak, karena urusan anak bukan urusan saya. Nggak ada jiwa berkorban, nggak ada jiwa mementingkan urusan orang lain. Dan ini dibangun dengan unsur kohesivitas tadi. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi itu urusan-urusan klise ya. Seringkali kita menganggap itu gampang, tapi membangun komunikasi itu ternyata tidak mudah. Salah satu syarat membangun komunikasi sekali lagi adalah kelapangan hati. Bukan jiwa yang suka untuk berkompetisi. Kalau kamu bisa itu, aku juga bisa itu. Tidak. Tapi kelapangan hati. Apa yang engkau sukai itu yang akan aku hadirkan. Inilah komunikasi. Jadi komunikasi itu sebenarnya nggak banyak teori. Teorinya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan cara yang ma'ruf, yang cara yang baik. Cara yang baik itu bukan ala kita, tapi ala Allah dan apa yang diinginkan oleh orang lain. Itu cara yang ma'ruf. Nah, kita membangun begitu. Kohesivitas, fleksibilitas, dan komunikasi ini menjadi syarat penting di dalam keluarga kita. Dan kita bisa mengukur itu, Bapak Ibu. Nah, maka keluarga yang mempunyai kekuatan mental setidaknya ada 6. Yang pertama, dia mempunyai apresiasi atau afeksi terhadap orang lain dalam keluarga itu. Menjaga. Jangan Bu, adik kalau kayak ini nggak suka. Kalau ada anak kita mengatakan itu, kita dukung. Jangan Bu, Mbak itu nggak suka kalau begini. Kadang kan anak kita begitu ya. Ketika kita akan memberikan treatment untuk yang lain, adiknya atau kakaknya mengatakan jangan udah ini aja, dia nggak suka begitu. Kan bangun begitu kepedulian. Tidak kemudian terserah, nggak mau tahu. Wah, kalau sudah ada begini pas pada. Kalau sudah ada anak yang tidak peduli pada anggota keluarga yang lain, harus kita bangun, ya. Yang kedua adalah komunikasinya positif, mengedepankan hal yang sifatnya positif, tidak buruk sangka, ya. Yang ketiga adalah komitmen pada keluarga yang akan membuat ikatan itu menjadi indah, ketergantungan itu menjadi indah. Yang keempat, suka menikmati dan menghabiskan waktu bersama, termasuk salah satunya adalah bulan Ramadan ini. Yang kelima, perasaan sejahtera, lapang. Dan ini indikatornya bukan penghasilan Bapak Ibu, tapi indikatornya adalah keberterimaan terhadap pasangan, ya, bukan besarnya penghasilan. Dan yang keenam adalah kemampuan untuk mengatur stres dan krisis, ya. Nah, ini ciri-ciri keluarga sehat. Ini waktu terbaik, insya Allah kita sudah memahami, ya.
Saya sebenarnya ingin mengisi kuesioner ini, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Ya, kita lanjut saja. Mungkin kesempatan yang lain. Sedikit masuk ke generasi akil balik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebih 4 tahun yang lalu, ya, Alumma pernah mengadakan seminar tentang generasi akil balik. Ya, ada yang panjenengan ikut? Ya, kalau ikut sedikit mengingatkan ya. Saat ini kita dihadapkan pada kondisi generasi yang akan mewarisi generasi kita itu pada situasi generasi pemuda, yang pemuda itu saat ini teridentifikasi belum mempunyai daya juang yang tinggi. Dan oleh para pakar, salah satunya ditengarai oleh model pendidikan kita itu yang tidak membuat mereka kuat. Maka sekarang ini banyak muncul teori-teori tentang talent mapping, ya, pendidikan generasi akil balik. Panjenengan mendengarkan itu ya? Nah, ini sebetulnya upaya untuk mengembalikan seorang pemuda yang dia nanti akan menjadi seorang generasi mukalaf, dan generasi mukalaf itu adalah pewaris kita nanti, untuk dididik dengan pendidikan yang benar ala Rasulullah. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Anak-anak kita itu tumbuh, suatu saat pasti akan menjadi seorang akil balik. Yang ini menjadi pintu syariat, Bapak Ibu. Kalau sudah akil balik, wajib sholat, wajib puasa, gitu kan? Wajib berzakat, dan seluruh hukum yang lain, zakat ketika mampu. Ini sudah terkena. Nah, sementara saat ini yang harusnya mereka itu sudah mukalaf dan punya karakter mukalaf, sudah waktunya pulang ya? Oh iya. Bu Wati, bagaimana, kita cukupkan? Ya, kita cukupkan ya. Baik, sedikit saja ini ya. Ini generasi akil balik ya. Akil itu dewasa mental, sementara balik itu dewasa fisik. Intinya, kita harus menyiapkan anak kita tumbuh untuk menjadi generasi yang punya kekuatan mental dan akal, bukan hanya mempunyai kekuatan fisik ya. Dan kekuatan mental ini sangat didukung oleh peran serta kita sebagai orang tua. Ya, ini ya. Bagaimana sekolah dan rumah. Ini sekolah itu adalah tempat yang aman, sedangkan keluarga itu tempat kita melakukan pengawasan. Sekolah membangun ekspektasi, keluarga juga membangun ekspektasi. Sekolah membangun dukungan, keluarga juga membangun dukungan. Sekolah membangun koneksi, tapi keluarga membangun regulasi perilaku. Akhlak karakter itu banyak didominasi di dalam keluarga. Sekolah memberikan kesempatan, maka keluarga membangun keterhubungan. Nah, insya Allah ini tentang pengantar kita ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Terakhir, semoga kita mampu menjadi orang-orang tua yang baik, orang-orang tua yang bertakwa, sehingga doa-doa kita kepada Allah adalah doa-doa yang diijabah karena kita berazam dan bermujahadah untuk menjadikan anak-anak kita adalah generasi yang terbaik. Dengan senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jazakumullahu khairan katsiran.